Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usini wa usikum jami'an bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa wa khaba man ihtada. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. I'lamu ayyuhal ikhwah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib menasihati diri sendiri dan mengajak jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan dan mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan takwa sebagai pakaian terbaik dalam kehidupan ini, menjadikan takwa sebagai jalan terbaik meniti kehidupan ini, beramal dengan amalan-amalan takwa. Di antara sifat, ciri-ciri orang-orang bertakwa, amalan-amalan orang bertakwa adalah, kata Allah, selain ia menjaga ibadah-ibadah wajibnya, salat, puasa, zakat, ibadah-ibadah wajib lainnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat amalan kebiasaan orang-orang bertakwa adalah sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Kata Allah, orang-orang bertakwa itu gemar mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya fis sarra'i wat dharra, waktu lapang dan di waktu sempit. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya, tidak meninggikan suaranya. Qaulan sadida, berkata dengan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan, menenangkan. Wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang melakukan amal soleh, kebaikan di dunia ini. Setidaknya ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah, semoga dalam diri kita tercermin sifat, ciri, kebiasaan, amalan orang-orang bertakwa yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibangkitkan kita termasuk dalam golongan yang faqad faza fawzan 'azima, mendapatkan kemenangan yang besar, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah, tentu di hari-hari ini saudara-saudara kita sudah mulai melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji, wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang diberikan Allah kesempatan pada hari ini sudah mulai melaksanakan rukun-rukun haji, melaksanakan ibadah, amalan-amalan haji, yang itu semua semoga mereka diberikan kekuatan, kesehatan, ibadah yang baik sehingga kembalinya menjadi haji dan hajah yang mabrur. Kita juga yang berada di Indonesia atau kota Palembang saat ini tentu memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, keinginan yang kuat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, labbaik Allah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan lain sebagainya. Lisan kita, lidah kita rindu mengucapkan ucapan seperti itu. Namun dengan berbagai macam keadaan dan kondisi
yang belum memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Semoga di waktu-waktu yang akan datang kita diberikan Allah kesempatan untuk hadir menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebuah perkataan kalam thayyib dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, man lam yastati al-wuquf bi Arafah falyakib inda hududillahi alladhi arafah. Barang siapa di antara kalian yang belum bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka hendaklah ia wukuf atau berhenti dari atas batasan-batasan Allah. Jangan melanggar batasan-batasan Allah yang telah ia ketahui. Wa man lam yastati al-mabit bi Muzdalifah falyabid ala ta'atillahi liyuqarribahu wa yuzallifah. Barang siapa yang belum bisa mabit bermalam di Muzdalifah, hendaklah ia selalu bermalam dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi taat, agar ia menjadi dekat kepada Allah dan menjadi kekasih Allah dan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaqdir ala dzabhi haddihi bimina falyazbah hawahu liyuballigha bihil muna. Barang siapa yang belum bisa menyembelih hewan kurban di Mina, hendaklah ia menyembelih hawa nafsunya agar bisa mencapai apa yang ia cita-citakan, artinya keimanan, ketakwaan. Dan yang terakhir, wa man lam yastati al-wusul lil bait li'annahu ba'id falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Barang siapa yang belum bisa mencapai Baitullah, ke tanah suci, maka hendaklah ia menujukan dirinya, mendekatkan dirinya, menjadikan dirinya selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher kita semua. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang biasa diceritakan oleh para khatib di negeri Syam. Kisah ini dinukil dari kitab Irsalul Ibad ila Sabilir Rasyad, halaman 259. Ada seorang ulama min kibari salihin, bal min kibaril awliya, Abdullah bin Ibnu Al-Mubarak, seorang kibarus salihin yang suatu ketika beliau bercerita, dikisahkan dari kitab ini adalah beliau melaksanakan ibadah haji. Yaqulu Ibnu Al-Mubarak, Abdullah bin Ibnu Al-Mubarak bercerita, kuntu fil amil madi hajjan ila baitillahil haram. Aku melakukan ibadah haji tahun kemarin di Baitullah, ke Baitullah. Wa fi lailatin min layali ra'aituni fi ru'ya naiman. Suatu ketika dalam rangkaian ibadah haji tersebut, ketika malam aku bermimpi dan aku melihat ada dua malaikat yang sedang bercerita atau bercakap. Wa inda ra'si ithnani yatahaddatsani yaqulul wahid minhuma li akhar. Satu malaikat berbicara kepada malaikat yang satunya lagi. Atadri kam humul ladzi qabilallahu hajjuhum fi hadzal am. Kata malaikat yang pertama, tahu tidak berapa sih jamaah haji yang hajinya diterima pada tahun ini? Qala tsani, yang kedua berkata, la. Qala inna katsiran minhum lam yaqbalullahu hajjuhum. Kata malaikat yang kedua, tidak, kebanyakan dari mereka tidak diterima ibadah hajinya. Walakin safahahullahu anhum jami'an wa qabila hajjuhum jami'an bifadli muwaffaqil iskafi asyami ala annahu lam yahuj. Tetapi kata malaikat yang kedua berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang yang berhaji pada tahun ini, diterima ibadah hajinya, diberikan pahala hajinya sebaik-baiknya, karena ada seseorang muwaffaqul iskaf, seorang tukang sol sepatu di negeri Syam, Damaskus di Syria, yang dia tidak melaksanakan ibadah haji tapi ia mendapatkan pahala haji, dan oleh karenanya orang-orang yang beribadah haji mendapatkan pahala haji tersebut. Kemudian singkat cerita, selesai melaksanakan ibadah haji, Abdullah bin Ibnu Al-Mubarak tidak kembali ke
kediamannya, namun segera bergegas ke negeri Syam. Wattajahtu ila Syam, aku langsung melangkah menuju negeri Syam, kata beliau. Wa akhadtu abhasu wa abhasu wa abhasu wa sabartu ila an athartu ala mawqifil muwaffaqil iskafi Syam, sampai aku menemukan tukang sol sepatu itu di negeri Syam. Dia bernama Sa'id bin Muhafah. Singkat cerita, setelah memperkenalkan dirinya, terkejutlah Sa'id bin Muhafah. Mengapa ada orang yang soleh, orang yang alim datang menemui beliau, jauh-jauh datang menemui beliau untuk bertanya dengan segala pertanyaannya. Setelah diceritakan semuanya, apa yang menjadikan engkau mendapatkan bifadlillahil karam, yufadlilullah, apa yang menjadikan engkau diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ganjaran, amalan seperti itu? Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah. Singkat cerita, kata beliau, aku adalah tukang sol sepatu yang setiap hari bekerja seperti ini. Namun di tahun-tahun yang lalu aku selalu berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Tentu perjalanan dari Syam ke Mekah itu sangat jauh, dan aku mengumpulkan sedikit demi sedikit hasil kerja kerasku untuk melaksanakan ibadah haji. Tahun ini aku akan melaksanakan ibadah haji. Ternyata, kata beliau, imraati hamilah, istriku sedang hamil, dan ia suatu hari ketika aku pulang bekerja, ia mencium bau makanan yang lezat dari tetanggaku. Ia ingin meminta makanan tersebut. Aku mencari dari mana asal makanan itu, dan aku mendapati ternyata tetanggaku yang tinggal di sebuah rumah yang sudah reot, seorang janda yang memiliki begitu banyak anak, sedang memasak daging yang baunya sangat lezat, aromanya sangat lezat. Aku meminta kepada perempuan tersebut. Ternyata ia tidak memberikan itu semua. Kata perempuan itu, makanan ini halal untuk kami, tetapi haram untuk Anda. Mengapa? Karena yang dimasak adalah bangkai daging. Kata wanita tersebut, kana zauji mata zauji munzu fatrah tawilah, suamiku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan anak-anakku kelaparan, hartaku sudah habis untuk menghidupinya. Anak-anakku menangis kelaparan. Aku tidak bisa lagi memberi makan, dan aku menemukan bangkai ini. Aku ambil sedikit, aku masak agar anak-anakku bisa memakannya dan tidak mati kelaparan. Makanan ini haram untuk Anda dan halal untuk kami. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah. Singkat cerita, aku kembali ke rumahku, aku ambil semua hartaku, aku berikan kepada perempuan tersebut, dan aku tidak jadi berangkat haji. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah singkat ini, tentu kesolehan seseorang bukan hanya dinilai dari ibadah-ibadah pribadinya, ibadah hablum minallahnya saja, tetapi juga dinilai bagaimana hablum minan nas illal ladzina amanu wa amilus solihat. Semuanya akan rugi. Orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, orang biasa, orang sehat, sakit, dan lain sebagainya. Kata Allah, semuanya akan merugi. Semuanya akan kalah dengan pergesekan waktu. Semuanya tidak akan menang ketika dihadapkan dengan waktu. Semuanya akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali kata Allah orang-orang yang beriman. Hablum minallahnya baik, wa hablum minan nas, hubungan dengan manusia juga baik. Artinya bukan hanya ia baik secara perkataan, tapi baik secara perbuatannya. Karena sesungguhnya kesolehan seseorang bukan hanya dinilai bagaimana ibadahnya kepada Allah, tapi bagaimana hubungannya yang baik dengan manusia juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya, menolong, membantu saudara-saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka sesungguhnya Allah akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhannya. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan, membantu, meringankan, melapangkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan, memudahkan, menghilangkan kesulitannya fid dunya wal akhirah. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimakumullah, semoga dengan hikmah singkat ini, dengan khutbah singkat ini, kembali mengetuk diri kita, apa tujuan kita sebenarnya. Bukan hanya kita
beribadah dengan mementingkan diri sendiri, tetapi ada kepentingan-kepentingan ibadah sosial yang harus kita lakukan. Kita harus tahu juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan keluarga kita, khususnya orang-orang di sekitar kita, atau bahkan rekan-rekan kita yang membutuhkan bantuan-bantuan dari kita. Semoga walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, setidaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kenikmatan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun wa'lamu annallaha shalla ala nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ja'al yawmana hadza yawman mubarakan wa yawman sa'idan wa amalana salihan rasyidan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma' qulubana ala ta'atik, fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyik, wa alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa jannibnal fawahisha wal fitan ma zahara minha batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum an thalath wa nahakum an thalath. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.